Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita hormati, kita cintai, segenap para habaib, para cicit cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa memandang mereka, bertemu dengan mereka. Al-Habib Ismail bin Abdullah Al-Habshi, Al-Habib Hamid Al-Kaf, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Kaf, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, guru saya tercinta sahibul majlis Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habshi, dan segenap para habaib lainnya. Mudah-mudahan mereka Allah beri sehat walafiat, panjang umur, dan segenap para kiai yang saya muliakan, Kiai Haji Lutfi Zawawi, Kiai Haji Husnul Agib, dan segenap para kiai alim ulama lainnya, para hadirin sekalian, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja saya gemeter ini saudara, karena mesti berdiri dihadiri oleh para ulama-ulama, para sadah, para orang-orang mulia ahlullah. Tapi mengingat yang mulia memerintahkan saya untuk berdiri, maka dengan segenap kekurangan saya memaksakan diri untuk berdiri imtithalan lil awamir. Saudara sekalian, alhamdulillah dari subuh tadi kita sudah bangun memakai baju yang bagus, memakai pici yang bagus, memakai kain yang bagus, memilih yang bagus-bagus untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ada bahasa untuk menghadiri Maulid Nabi, ada bahasa ihtiraman li Rasulillah. Pakai pici, pakai imamah ini karena memuliakan Rasulullah. Saudara, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi dalam maulidnya beliau katakan, liyatasharrafa bi kitabatihil qalam wal qirtas. Aku tuliskan tentang hikayat Rasulullah agar pulpen yang mencatatnya menjadi mulia. Jadi pulpen yang digunakan untuk menulis Maulid Simtuduror itu menjadi pulpen berkeramat karena kemuliaan Rasulullah. Dan agar menjadi terhormat, kertas yang dituliskan di dalamnya tentang Maulid Rasulullah, kertas itu tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, karena dia sekarang telah menjadi kertas yang mulia, yang kemuliaannya dikarenakan Rasulullah. Kalaulah kertas dan pulpen saja menjadi mulia karena dituliskan padanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap saudara di majelis ini kita hadir karena Rasulullah. Mudah-mudahan kita terbawa selamat dunia wal akhirah karena Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara,
Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau katakan, majlisun yuzkaru fihil habibu sallallahu alaihi wasallam min khiyaril majalis wa min khiyaril huzub wa min akramiha wa min afdaliha. Setiap majlis dimanapun adanya, terkhusus di pagi hari ini, yang di dalamnya diceritakan tentang Nabi Muhammad dan dihadiri para cucu-cucu Nabi Muhammad. Beliau katakan itu min khiyaril majalis, dari seluruh majlis yang ada itu majlis terbaik. Wa min khiyaril huzum, satu kelompok yang hadir adalah kelompok terbaik. Siapapun dia yang hadir di tempat tersebut, dia itu orang terbaik, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Wa min afdaliha wa min akramiha, dan itu majlis paling tinggi dan paling mulia. Alhamdulillah, pagi ini mudah-mudahan kita masuk dalam perkataan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Amin ya rabbal alamin. Beliau katakan, thumma innal insana idza tamathala anna al-majlisa uqida li ajli da'watihi sallallahu alaihi wasallam aw syama'ilihi aw sifatihi, thumma tamathala ruhaniyatahu sallallahu alaihi wasallam fala syakka annahu yakhruju min bashariyatihi fayaqa'u lahu ala qadri wus'ihi al-musyahadah. Apabila orang yang hadir di dalam majlis, yang ia tahu di majlis tersebut, dia saksikan di majlis tersebut, didengarkan di majlis tersebut, bicara tentang ajakan-ajakan Nabi Muhammad, bicara tentang dakwah-dakwah Nabi Muhammad, bicara tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, bicara tentang akhlak, kelakuan-kelakuan Nabi Muhammad. Wa tamathala ruhaniyatahu, kemudian ia memfokuskan hati dan pikirannya tentang ruhaniyah Nabi Muhammad. Walau ia tidak menyaksikan dengan matanya, tetapi dia punya akal dan hati untuk merasakan dan meresapi, memfokuskan tentang ruhaniyah Nabi Muhammad. Betapa makhluk yang Allah ciptakan, yang menjadi Abdulul Makhlukat, yang oleh Asyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sya'ratun min sya'ri Rasulillah Abdullu min arshillah, satu lembar saja daripada rambutnya Rasulullah itu lebih mulia dibanding arasnya Allah. Wa sahabat-sahabat saudara mempunyai keyakinan di surga bukan ingin bertemu bidadari ataupun istana atau segala nikmat yang ada di dalamnya. Mereka ingin ke surga karena ingin mengejar dan bertemu Rasulullah. Karena Rasulullah itu lebih tinggi daripada surga, daripada istana, dari seluruh kenikmatannya. Maka dibayangkan betapa Masya Allahnya Rasulullah, betapa luar biasanya Rasulullah, betapa indahnya Rasulullah. Maka saudara, beliau katakan, fala syakka annahu yakhruju min bashariyatihi, orang ini akan keluar dari sifat kemanusiaannya, hilang dengkinya, hilang hasudnya, hilang ujubnya, hilang keangkara murkaan yang ada di batinnya. Secara otomatis ruhaniyah Nabi Muhammad yang dibayangkan olehnya mentarbiah dirinya. Secara otomatis kedekatan hatinya dengan Rasulullah membersihkan dirinya. Maka orang-orang yang hadir maulid saudara, bila hadir dengan hatinya, maka nikmatilah bahagianya rasa tawadhu di hadapan Rasulullah. Maka nikmatilah hilangnya ujub dan takabur bersama Rasulullah.
maka nikmatilah kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan di dalam gulub dengan merasakan bersama Rasulullah. Habib Abdul Qadir katakan, fayaqa'u lahu ala qadril wus'ihil al-musyahadah, maka ketika orang itu merasakan, menghayati, merenungi, khusyuk di dalam maulidnya akan Rasulullah, maka dia merasakan betapa dekatnya Nabi Muhammad. Betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ulama katakan murafaqatur rasuli, kebersamaan hati dengan Nabi Muhammad. Walau mata tidak memandangnya, tapi Allah berikan di dalam hati satu mata yang bisa membersamakan dengan Rasulullah. Saudara-saudara, ketika Futuh Makkah, Rasulullah dengan sahabat Ansar dari Madinah datang ke kota Makkah membawa ghanimah yang banyak, harta daripada rampasan perang. Sesampai di Makkah, saudara, di luar dugaan kaum Ansar, harta itu diberikan untuk orang-orang Quraisy. Akhirnya para sahabat Ansar katakan, hada amrun ajib, ini antik ini. Tabturu suyufuna bid-dima'i wa atagharishan al-ganaim. Pedang-pedang kita meneteskan darah untuk merampas harta ghanimah, tapi setelahnya kita dapatkan harta itu diberikan kepada orang-orang Quraisy. Rasulullah mendengar tentang keluhan sahabat Ansar. Rasulullah panggil. Akhirnya Rasulullah katakan, hal dzalika alladhi taquluna balaga ilayya. Betulkah itu kalian katakan yang telah aku dengar kabarnya? Kata sahabat Ansar, na'am kama balag ya Rasulullah. Betul, sebagaimana yang sampai kepada engkau. Rasulullah katakan, awala tardawna anna akhwanakum yarji'una ila buyutihim bi amwalihim wa tarji'una ila al-madinati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Law salakal ansaru wadiyan aw syi'ban la salaktu ma'ahum wadiyan aw syi'ban. Tidakkah kalian ridha? Tidakkah kalian menerima sahabat-sahabat muhajirin pulang ke rumahnya masing-masing dengan membawa harta ghanimah, sementara engkau aku kasih tahu kau pulang ke negeri Madinah beserta Rasulullah? Andaikan sahabat Ansor melewati lembah ataupun melewati bukit dan pegunungan, la salaktu ma'ahum, niscaya aku akan berjalan beserta mereka. Saat itu saudara, Habib Umar bin Habib katakan, sahabat Ansor meneteskan air mata, membasahi dia punya dia punya jenggotnya. Mereka katakan, yakfi ya Rasulullah. Ini namanya didikan dari Nabi Muhammad, ma'iyyata Muhammad. Kalau bersama Rasulullah jangan pikirkan harta. Kalau sudah bersama Rasulullah jangan pikirkan dunia. Sebab Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha. Jangan pikirkan itu lagi. Maka ulama katakan ini tarbiyatul ma'iyah, atau disebut dengan tarbiyatul muraqabah, didikan dari Rasulullah untuk bersama Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Syekh Abdurrahman Idibai, beliau katakan, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini hanyalah isyarat. Alamul mulki yang terlihat oleh mata itu adalah sebuah isyarat. Maksudnya tidak boleh dimaksud.
tidak boleh dituju. Alamul malakut yang tak terlihat oleh mata, 7 lapis langit sampai ke Arsyur Rahman, tidak boleh dimaksud. Itu hanya isyarat saja. Alamud dunya wal akhirah tidak boleh dimaksud. Kenapa tidak boleh dimaksud? Sebab al-alam kulluhu hajib anillah. Alam semesta ketika ada di hati, maka orang itu terjauhi dari Allah. Wa humumud dunya zulmatun fil qalbi, membuat hati menjadi gelap dan gundah gulana. Kata Syekh Abdurrahman, al-isyaratu al-kaunu isyarah wa antal maqsud, engkau yang dimaksud ya Rasulullah. Allah ciptakan alam semesta, bukan alam yang harus dikejar, tetapi engkau ya Rasulullah, engkau yang dimaksud ya Rasulullah. Maka itu tarbiyah saudara-saudara daripada kita punya Nabi, agar kita merasakan kebersamaan sehari-hari kita, siang dan malam kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Al-Habib Segaf Bahrun katakan, sendirilah engkau alaikum anfusakum. Habib Umar bin Habib katakan, kun wahidan liwahidin tasil ilal wahid. Kun wahidan, jadilah engkau sendiri, perhatikan dirimu sendiri. Liwahidin, untuk makhluk yang senantiasa sendiri, yang tak ada tandingan baginya, yaitu Rasulullah. Sendirilah engkau senantiasa bersama Rasulullah. Tasil ilal wahid, maka pasti kau akan sampai kepada Allah yang Maha Esa. Maka mudah-mudahan ini maulid menghantarkan kita kepada Nabi Muhammad, menghantarkan kita kepada Allah. Tapi satu catatan saudara, jangan bermimpi bisa mengenal Nabi Muhammad bila tak mencintai ahlu baitin Nabi Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wasallam wal aqu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.